Shalom, nama saya Lewi Valentin dari Prodi PAK. Saya akan mempresentasikan buku saya, Thomas Hagrom, Christian Religious Education, khusus pendidikan agama Kristen. Thomas Hagrom sendiri lahir 30 September 1945 di Dublin, letaknya di Irlandia. Dia adalah seorang teologi Kristen Katolik, President Association of Professor and Research in Religious Education atau disingkat dengan APRE 1998 sampai 1999. Dia menempuh pendidikan di Bachelor of Arts dari Santo Patrick College and Seminary di Irlandia tahun 1964 dan Master of Divinity dari Santo Patrick College and Seminary di Irlandia juga tahun 1968, dan dia juga menempuh pendidikan sampai 1976. Dia juga adalah seorang profesor di bidang teologi dan pendidikan agama di Boston College. Jadi dia itu adalah pengajar di tahun 2014. Thomas Groma di Katedral Carlow pada 8 Juni 1968 untuk Keuskupan Katolik Amerika Serikat di Kansas. Ini adalah sebuah judul buku-buku yang diterbitkan oleh Thomas Hagrom. Yang pertama, tahun 1975, dia menuliskan sebuah buku Toward a Theory or Method of Liberating Catechesis, dan 1980 Christian Religious Education Sharing Our Story and Vision. Ini adalah buku yang saya punyai. Masuk ke sebuah latar belakang. Latar belakang buku ini adalah adanya seorang pendamping orang tua murid yang menanyakan ke Thomas Hagrom mengenai pertanyaan apakah yang sedang kamu lakukan, dan spontan saja si Thomas Hagrom kemudian melahirkan 6 pertanyaan pokok untuk dijawab, dan itu terdapat di halaman 15 dan halaman 17. Dan tujuan buku ini adalah agar jawaban-jawaban yang penulis tawarkan terhadap 6 pertanyaan pokok di atas tidak diterima sebagai kata final bagi penulis dan para pembaca yang lain. Isi buku adalah refleksi dari praksis Groma sebagai seorang pendidik agama selama bertahun-tahun dan refleksi praksis dari banyak pendidik agama yang Groma kenal, lalu ditambahkan analisis dari berbagai literatur dan riset pendidikan. Dia ini adalah seorang Katolik dan ini merupakan buku yang didoktrin oleh Katolik. Garis besar buku, yang pertama Hakikat Pak, What, pada bab 1, 2. Yang kedua Tujuan Pak, Why, pada bab 3, 4, 5. Ketiga Konteks Pak, Where, bab 6. Yang keempat Pendekatan Pak, Berbagai Praksis, How, 7, 8, 9, 10. Kelima Kesiapan bagi Pak, Berbagi Praksis, When, bab 10. 6. Mitra-mitra dalam Pak, Wo, bab 11, 12. Arti pendidikan itu sendiri adalah dari kata Latin keluar, dan ducer, menuntun, mengarahkan, yang artinya menuntun keluar. Harus dipahami dalam 3 dimensi itu, yaitu titik berangkat dari mana, yang kedua proses masa kini, dan ketiga masa depan ke arah mana tuntunan dilaksanakan. Jadi pendidikan memiliki dimensi telah sedang direalisasikan dan belum sepenuhnya selesai, halaman 5. Tujuan Pak sendiri adalah menuntun orang-orang keluar menuju kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus, dan ini terdapat di halaman 49 pada buku yang saya punya sebagai metapurpose atau tujuan utamanya. Konteks Pak. Iman Kristen adalah ekspresi dari diri seorang Kristen, namun identitas diri sebagai seorang Kristen sebagian besar dibentuk oleh konteks sosial dan budaya di mana dia berada terjadinya iman Kristen. Itu dalam konteks sosial, komunal adalah ekspresi dari salah satu prinsip fundamental tradisi Kristen dan Yahudi sejak semula. Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang disukai dalam Pak adalah, namun demikian, teori dan fakta menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi tidak
cukup, tetapi juga butuh tindakan koreksi terhadap pengaruh-pengaruh sosialisasi yang tidak diinginkan. Bagaimana pendekatan PAK? Menggunakan pendekatan approach dan bukan teori ataupun metode, sebab merupakan refleksi berteori yang diinformasikan dalam melakukan metode bertindak pendidikan agama Kristen. Oleh karena PAK adalah menuntun orang keluar ke arah iman Kristen yang hidup dan kebebasan manusia sebagai respon terhadap kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus. Kurang menawarkan cara berbagai praksis atau share Christian praksis SCP sebagai sebuah pendekatan PAK yang dapat dilakukan tradisi Kristen. Nah, ini yang bagian penting. Waktu kesiapan PAK. Pelaksanaan PAK bagi naradidik harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis dari naradidik tersebut. Misalnya perkembangan kognitif, teori Raget, perkembangan moral, teorinya Kohlberg, perkembangan iman, teorinya Fowler, perkembangan ego, teorinya Leo Finger, perkembangan empati, teorinya Selman, halaman 347. Namun karena keterbatasan waktu, Grome hanya menggunakan dengan pertimbangan satu, karya Piaget adalah karya yang paling awal dan mendasari pemikiran yang lain. Dua, karya Piaget merupakan investigasi epistemologis dari perspektif psikologi perkembangan. Dan tiga, karya Raget merupakan karya yang dapat melegitimasi dan menjelaskan semua uraian dari Groom. Baik, presentasi saya telah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.